Halo rekan-rekan semua yang saat ini sedang berjuang menjual rumah secondnya atau rumah bekas ya. Jadi memang saat ini menjual rumah second itu agak sulit ya karena salah satu faktornya adalah penyebabnya adalah penurunan daya beli masyarakat ya. Jadi daya beli masyarakat ini sekarang kan sedang turun ya, turun di sektor apapun kita pasti kerasa bahwa daya beli sekarang itu memang sedang turun-turunnya ya. Apalagi rumah, rumah ini kan bukan barang liquid ya. Jadi rumah itu nggak bisa cepet terjual gitu. Contoh kita kalau jual mobil ya hari ini jual, besok laku bisa ya. Kita mau jual motor, hari ini dijual, besok laku bisa gitu loh. TV hari ini dijual, besok laku bisa. Tapi kalau rumah nggak bisa seperti itu. Kita harus spend waktu, kita harus sabar ya. Jadi ada jeda waktunya, nggak bisa sekarang pengen jual rumah besok dapat duit ya. Sudah jualnya susah, harganya juga tidak murah, kan rumah ini termasuk harganya lebih mahal dibandingkan dengan barang-barang yang lain kan ya. Yang kemudian juga prosesnya juga tidak mudah, kita harus ngurus surat-suratnya, kita harus ke notaris dan lain-lain. Jadi memang dibutuhkan kesabaran di tengah penurunan daya beli masyarakat seperti ini. Ya, seperti kita ketahui lah daya beli masyarakat kita turun karena beberapa faktor. Misalnya kenaikan harga BBM ya. Kenaikan harga BBM ini udah lumayan ya, yang awalnya dari 7.500 ya Pertalite, kemudian di akhir tahun kemarin menjadi 10.000. Nah, ini membuat semua sektor bisnis kan terpengaruh karena hampir semua sektor bisnis itu dipengaruhi oleh transportasi lah. Transportasi kalau BBM-nya naik tentu harganya semua akan berubah kan gitu kan ya. Yang kedua, kenaikan harga pangan ini juga pengaruhnya besar sekali ya. Kemarin sekarang harga beras, harga bahan pokok juga naik ya, sehingga orang-orang juga mikir untuk menabung uangnya daripada diberikan untuk membeli aset-aset seperti salah satunya properti ya. Karena ya itu tadi, properti itu kan bukan barang liquid. Kita beli sekarang, kita butuh duit sekarang, besok kita jual. Kan nggak bisa seperti itu. Nah, kemudian juga perubahan kebijakan pemerintah ini juga membuat kita sebagai pembeli ya, membuat calon pembeli ini juga harus memikirkan berulang-ulang ya. Kalau mau beli harus dipikir matang-matang. Kebijakan seperti apa? Pemerintah sekarang kan kadang senang bikin kebijakan-kebijakan yang langsung berubah gitu misalnya. Kayak TikTok Shop kemarin, tiba-tiba ada pengumuman dari pemerintah TikTok Shop harus tutup. Nah, kita sebagai seller, kita sebagai afiliator cuma dikasih waktu beberapa hari saja. Nah, beberapa hari saja kan bikin kaget gitu loh ya. Perubahan-perubahan seperti itu membuat orang harus lebih aware, lebih waspada dan lebih berhati-hati dalam membelanjakan uangnya ya. Kemudian pengangguran sekarang juga banyak sekali ya. Bahkan dampak dari TikTok Shop kemarin kan mempengaruhi 7.000 afiliator dan 6.000 kreator, 6.000 seller. Nah, itu kan mau ditaruh di mana kan seperti itu. Kemudian faktor pajak juga. Jadi orang-orang pajak, orang-orang kantor pajak sekarang kan selektif banget. Sekarang semuanya serba terdeteksi. Jadi kalau orang mau beli rumah, duitnya dari mana itu kan harus laporannya harus jelas sekali ya. Sehingga orang-orang yang punya duit sekarang juga mikir gitu loh. Kalau mau belanja rumah, belanja properti itu juga harus ngitung bener-bener. Nah, kalau dulu kan uang asal dari mana gitu di laporan SPT-nya kan nggak begitu kelihatan ya. Sekarang kan harus dilaporkan semua sehingga punya properti sekian, ini pembeliannya uangnya dari mana saja kan nanti akan kelihatan. Jadi mereka akan lebih berhati-hati. Nah, dampaknya adalah antara supply dan demand tidak seimbang ya. Jadi yang jual banyak ya, yang jual rumah tuh sekarang banyak ya, tapi pembelinya sedikit ya, pembelinya sedikit. Dan kita yang jual rumah second ini harus bersaing pula dengan orang-orang yang jual rumah baru di mana promonya lebih hot lagi rumah-rumah baru ini ya, karena insentif dari perbankan untuk rumah baru ini luar biasa dibandingkan kita-kita yang jual untuk rumah second. Nah, ini kita bahas di lain video ya tentang bagaimana mengatasi persaingan dengan rumah-rumah baru ini. Nah, kita fokus di penyebab daya beli masyarakat yang turun. Nah, terus faktor-faktor yang kita bisa pertimbangkan, faktor-faktor yang bisa kita lakukan agar rumah second kita laku terjual, salah satunya kita harus fleksibel dalam menentukan harga. Nah, harga ini harus lebih fleksibel lagi. Kalau dulu era tahun 2011, tahun 2012 kita bisa jual mahal karena rumah harganya melambung ya. Jumlah yang cari rumah sama jumlah supply-nya itu banyak banget orang-orang yang cari rumah. Sekarang rumah-rumah supply-nya banyak banget, rumah bekas banyak yang dijual, perumahan-perumahan baru tumbuh banyak ya. Sehingga kita harus lebih fleksibel lagi dalam menentukan harga ya.
Kalau ada yang nego ya dipikirkan benar masih bisa nggak gitu. Jangan asal kita langsung pasang harga tinggi. Nah, itu ya salah satunya itu. Yang kedua, kita lakukan renovasi rumah ya. Renovasi yang kecil-kecil tetapi menambah nilai jual. Misalnya cat ya. Rumah yang catnya sudah mulai mengelupas, kita cat. Nah, itu kan tidak membutuhkan biaya banyak tetapi membuat rumah kita bernilai lebih tinggi. Nah, itu kita lakukan. Kemudian yang ketiga adalah menawarkan pilihan pembayaran. Nah, menawarkan pilihan pembayaran. Misalnya, oh ini bisa tunai, oh ini bisa KPR, ya KPR kemana saja nggak apa-apa. Oh, atau ini bisa pembayaran tempo 6 bulan, 7 bulan, 12 bulan, dan sebagainya. Kita harus lebih fleksibel dalam menawarkan pilihan pembayaran. Kemudian pemasaran yang keempat, pemasaran ini harus benar-benar gencar ya. Kamu harus pinter-pinter membuat landing page, kamu harus pinter-pinter ya membuat iklan yang bagus sehingga pemasaranmu dilirik orang. Kamu juga harus pinter ngiklan di mana sehingga banyak yang lihat ya, banyak yang tertarik untuk datang ke tempatmu. Kamu harus pinter dalam beriklan ya, seperti itu. Kemudian negosiasi. Kalau ada calon pembeli jangan kaku ya. Kalau kayak dulu kan bisa nggak mau ya sudah. Sekarang jangan kaku terhadap negosiasi-negosiasi yang datang kepadamu ya. Apapun kamu pikirkan, karena untuk jual beli rumah itu kesempatan belum tentu datang 2 kali ya. Karena yang jual ya, sekali lagi yang jual itu lebih banyak daripada yang beli ya. Untuk negosiasi ini kamu juga bisa memanfaatkan agen-agen properti ya. Agen-agen properti kamu pakai yang menurutmu berpengalaman, yang menurutmu pas dengan stylemu, kamu pakai, kamu minta bantuan mereka ya. Memang nanti kamu akan dikenakan, pasti dikenakan cas, dikenakan biaya untuk jika terjadi closing dengan para agen properti ini. Tapi pengetahuan mereka itu lebih luas dari kamu ya. Pengetahuan mereka lebih luas, relasi mereka lebih luas, dan pengalaman mereka juga lebih banyak daripada kamu. Makanya kamu bisa memikirkan untuk memakai agen-agen properti ini ya. Kemudian pantau terus harga pasar, pantau terus ya, jangan nggak real time. Jadi bisa jadi misalnya kamu mau jual rumah, oh tahun kemarin belakang laku 500 juta, ya udah ini karena ganti tahun saya jual 500 juta saja pasti laku. Nggak bisa gitu, kamu harus pantau perumahan sebelah ada yang jual nggak, kalau ada teleponin harganya berapa sehingga kamu bisa menentukan preposition hargamu ya. Kalau ada tetanggamu jual ya tanya, pura-pura jadi pembeli atau apa, tanya harga jualnya berapa sehingga kamu punya database, kamu punya data-data rumah-rumah di sekitarmu itu berapa dijual, kamu tahu tentang pesaing ya, sehingga kamu bisa menentukan harga rumahmu berapa. Kalau kamu nggak punya data-data itu ya susah karena nanti bisa jadi tetanggamu jualnya lebih murah dari kamu kan gitu ya, padahal rumahnya lebih bagus kan gitu. Pantau terus nilai pasar. Kemudian yang selanjutnya adalah hitung biaya pajak. Nah, ini banyak sekali orang yang mau jual rumah itu nggak peduli dengan ini, padahal pajak rumah itu gede. Nanti mulai dari PPH, mulai dari BPHTB dan notaris dan sebagainya harus kamu hitung. Kamu harus belajar. Nanti di video berikutnya, video lain kita akan belajar tentang pajak-pajak rumah ini ya. Karena kalau nggak tahu kamu tidak bisa menentukan hargamu seperti apa. Ya, udah ini hargaku segini, ternyata pajakmu gede, pengeluaranmu gede, kamu malah nggak sesuai ekspektasimu, nggak sesuai harapanmu. Dan yang terakhir teman-teman, kalian harus sabar. Nah, kunci menjual rumah adalah sabar ya. Kalau ada orang datang, layani dengan baik ya. Kalau ada pertanyaan, dijawab dengan sabar, dengan jujur ya. Karena kalau nggak sabar, kamu pengen cepet-cepet buru-buru laku, malah nggak laku gitu loh. Makanya harus sabar. Kalau ada orang ya sudah dilayani nggak jadi beli, ya mungkin belum rezeki ya. Ada orang datang lagi, layani dengan baik, negosiasi dengan baik, fleksibel, maka insya Allah harga rumahmu bisa terwujud, harga rumahmu bisa deal, kemudian rumahmu bisa terjual. Semoga teman-teman yang sekarang sedang menjual rumah second segera bisa terjual rumahnya. Amin. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.